Tips liburan murah ke Jepang apa aja sih? Yang terpenting semua harus direncanakan dan dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Pantau tiket promo dan pilih penginapan non-hotel. Itu bisa menghemat hampir 30% dari keseluruhan budget trip kita. Halo Smart Traveler, ketemu lagi sama M di Sekutu Kelana Smart Traveling Sharing. Di video sebelumnya gue udah bahas cerita singkat 4 kali liburan ke Jepang dan budget liburan murah ke Jepang. Nah, sekarang gue mau share tips liburan murah ke Jepang yang gue terapkan di trip tersebut. Tips ini untuk liburan di satu kota aja ya, khususnya di Tokyo. Oke, tips yang pertama adalah rencanakan atau persiapkan dari jauh-jauh hari. Ini kunci utama sih, semua trip gue rata-rata direncanakan jauh-jauh hari, minimal 6 bulan sebelumnya. Dengan merencanakan jauh-jauh hari, kita punya waktu yang cukup untuk pantau promo, kita juga punya kesempatan untuk nabung. Lebih bagus lagi, dari awal kita sudah tentukan beberapa pilihan tanggal yang pas untuk trip kita. Atau minimal tandai tanggal yang nggak bisa kita pakai untuk trip. Misalnya jadwal UTS atau UAS atau jadwal dinas luar kota yang nggak bisa diganggu-gugat. Di akhir tahun, gue pasti selalu ngecek kalender tahun depan untuk melihat tanggal-tanggal merah dan waktu yang pas untuk liburan. Jadi kalau ada promo, kita udah nggak ragu lagi pilih tanggal. Apalagi biasanya promo itu waktunya singkat banget. Kalau kelamaan mikir, promonya habis deh. Tips yang kedua adalah berburu promo tiket pesawat. Penghematan di pos ini paling penting sih menurut gue. Kalau sudah dapat tiket promo, budget pasti bakalan hemat. Tiket promo ke Jepang yang gue dapat berkisar 2,4 juta sampai 3 juta rupiah. Murah kan? Jadi, pantau terus tiket promo. Caranya? Kalian bisa langganan jadi member maskapai, member online travel agent, member FB group khusus backpacker, atau subscribe Sekutu Kelana. Biasanya kita akan dapat info event promo, travel fair, atau notifikasi harga murah. Pokoknya kalau ada harga bagus, langsung sikat. Nggak usah kebanyakan mikir. Kalau bisa pilih rute yang ke Bandara Haneda, karena Bandara Haneda lebih dekat ke pusat kota Tokyo. Ini jelas menghemat waktu dan biaya karena transport bandara jadi lebih murah. Gue pribadi sih selama ini selalu ke Narita karena memang selalu dapat promo yang ke Narita. Oh ya, usahakan pilih pesawat yang berangkat dari Indonesia malam hari. Selain waktunya pas untuk kita istirahat di pesawat, sampai di Jepang biasanya siang hari dan kita masih punya cukup waktu untuk memulai petualangan kita di Jepang. Sekarang tips ketiga, menginap di hostel. Kalau mau liburan murah, yang nginap di non-hotel. Soalnya rata-rata harga hotel Jepang mahal banget cuy. Hostel Jepang rata-rata bersih dan nyaman kok. Untuk cewek, pilih yang female dorm ya, supaya lebih aman. Boleh aja sih kalau kalian mau nyobain mixed dorm, karena biasanya lebih murah. Tapi sekali lagi saran gue sih, untuk cewek mendingan di female dorm aja. Harga sewa hostel berkisar 100.000 sampai 300.000 rupiah per malam. Pesan hostelnya di mana sih? Kalau gue, tergantung di mana ada promo. Ini promo dan gratisan. Di trip Januari 2020 kemarin, gue dapet promo di Traveloka. Tapi biasanya gue lebih sering pesan di Agoda, karena harganya lebih bersaing dan sering ada kode promo yang lumayan. Oh ya, jangan lupa cek rating dan testimoni pengunjung ya. Saran nginep di hostel ini khusus untuk traveler yang nggak bawa anak kecil atau orang tua. Kalau bawa anak kecil atau lansia, kayaknya kita harus mempertimbangkan kenyamanan mereka deh. Plus, terkadang ada hostel yang memberlakukan batasan usia demi kenyamanan tamu lain. Mungkin kalau jalan bareng lansia atau anak kecil, kita lebih baik sewa apartemen atau sewa di Airbnb. Cari penginapan yang jaraknya dekat dengan stasiun kereta, khususnya jalur kereta yang paketnya kita beli. Jangan sampai padahal kita beli Tokyo Subway Pass, penginapan kita lebih dekat stasiun JR. Wah, kalau kayak gitu jadi keluar duit lagi deh, nggak jadi ngirit. Oke, sekarang lanjut ke tips keempat. Fokus di satu kota. Gue dapet saran ini dari beberapa teman yang udah duluan ke Jepang. Kata mereka, kalau kita baru pertama ke Jepang dan cuma 7 hari, mendingan fokus di satu kota aja. Kata mereka lagi, kalau kita ngotot ke Golden Route, Tokyo, Osaka, Kyoto, kita bakalan capek di jalan.
Apalagi kalau baru pertama kali ke Jepang, kita butuh waktu untuk adaptasi dulu kan. Nah kebetulan di trip perdana gue emang fokus di satu kota dulu, Tokyo. Di trip kedua gue fokus di Osaka dan Kyoto. Kebetulan Kyoto emang deket sama Osaka, tapi itu pun gue nggak puas untuk nge-explore Kyoto. Di trip ketiga gue memberanikan diri menjelajah Golden Road Tokyo, Osaka, Kyoto, bareng sepupu dan temen gue. Tapi ternyata emang bener, kalau pindah-pindah kota tuh capek di jalan. Nah di trip keempat kemarin gue fokus di Tokyo aja 10 hari dan itu pun menurut gue masih kurang. Sekali lagi, Tokyo tuh banyak banget yang bisa kita explore. Selain gak capek di jalan, kalau kita cuma fokus satu kota aja, udah pasti menghemat biaya. Karena kita nggak perlu keluarin budget tambahan untuk transport antar kota. Oh iya, satu lagi. Enaknya kalau kita fokus di satu kota aja, kita jadi selalu punya alasan untuk kembali ke Jepang. Tips kelima, bikin itinerary yang detail. Karena harus direncanakan jauh-jauh hari dan mau berhemat, kita harus bikin rencana perjalanan atau itinerary. Kita harus sudah tahu mau kemana, lokasinya di mana, transportasinya apa, dan biayanya berapa. Saran gue, satu hari kalau bisa 2 atau 3 spot aja. Dan usahakan jaraknya yang berdekatan. Oh ya, jangan lupa cari info stasiun terdekat ya. Itu penting banget untuk ngirit. Itinerary yang kita buat sebenarnya untuk petunjuk umum aja sih, supaya kita nggak ngeblank pas di sana nanti. Kalaupun nanti pas hari H itinerary-nya meleset atau dimodifikasi ya nggak masalah. Detail soal susunan itinerary dan cara bikin itinerary gue bahas nanti di video selanjutnya ya. Tips ke-6, pilih paket transportasi terusan. Untuk transportasi dalam kota di Tokyo, gue saranin kalian beli paket tiket terusan. Sebenarnya ada beberapa macam tiket terusan. Yang termurah dan yang biasa gue pakai adalah Tokyo Subway Pass. Tokyo Subway Pass tersedia untuk 24, 48, dan 72 jam. Harganya 800, 1200, dan 1500 yen. Tiket ini bebas dipakai berkali-kali naik turun kereta asalkan masih di dalam jalur Tokyo Subway Pass. Pas ini cocok banget untuk kita yang baru pertama kali ke Tokyo dan baru mempelajari sistem transportasi di Tokyo. Jadi kalaupun nyasar dan salah naik kereta, kita nggak perlu lagi keluar uang lebih deh. Oh ya, karena mau ngirit transport, siapkan fisik kita untuk lebih banyak jalan kaki. Untuk transportasi di Bandara Narita, pilih kereta Keisei Narita Sky Access. Harganya relatif murah, sekitar 1.300-an yen. Naik bis Keisei juga lebih murah, cuma 1.000 yen. Kalau gue kemarin sengaja daftar jadi member Fun Japan Indonesia. Dengan mendaftar jadi membernya, kita dapat 1 voucher gratis bus Keisei Narita senilai 1.000 yen. Lumayan kan jadi ngirit 1.000 yen? Oke, lanjut ke tips yang ke-7. Pilih spot wisata yang gratis. Kalau mau hemat, udah pasti kita harus pilih spot wisata yang gratis. Di Jepang, terutama di Tokyo, banyak banget kok spot wisata gratis. Mau lihat Tokyo dari ketinggian, kita bisa ke Tokyo Government Metropolitan Building atau ke Bunkyo Civic Center. Mau foto bareng patung Hachiko? Tinggal ke Shibuya. Kalian nyobain sensasi nyebrang bareng ratusan orang di Shibuya Crossing. Atau mau ke kuil-kuil? Banyak! Taman dan kebun yang cantik juga banyak banget di Tokyo. Gratis pula. Museum-museum juga gratis. Atau kita juga bisa ikut tur Istana Kaisar. Menurut gue sih, setiap sudut kota Tokyo itu cantik banget. Bahkan jalan di pinggir sungai aja gue udah bahagia banget. Sekali lagi, pilihlah spot wisata yang jaraknya dekat dengan stasiun kereta yang sesuai dengan pas yang kalian beli. Nanti gue bikinin video ya soal destinasi mana sih yang gratis yang dilewati sama Tokyo Subway Pass. Oke, sekarang tips ke-8. Utamakan pemakaian internet untuk Google Maps. Menurut gue, paket internet itu penting, apalagi untuk kalian yang baru pertama kali ke Tokyo. Pasti butuh banget untuk Google Maps. Kalau udah selesai browsing atau pakai untuk Google Maps, biasanya paket internetnya gue matiin supaya lebih irit. Update sosmednya mah nanti aja di hostel. Biasanya di hostel wifi-nya malah lebih kencang. Oh ya, supaya lebih irit dan lebih lancar, biasanya di hostel malam sebelumnya gue akan browsing tempat yang akan gue kunjungi besokan harinya, supaya besoknya gue lebih siap dan nggak buang-buang waktu. Tips yang ke-9, bawa makanan instan. Kalau mau ngirit banget, mendingan bawa makanan instan dari rumah. Repot dikit nggak apa-apa, yang penting bisa ngirit dan terjamin kehalalannya.
Kemarin gue bawa mie instan, dendeng balado, kering tempe, abon, kurma, biskuit, dan cemilan yang lain. Temen gue bawa beras dan oatmeal. Kami juga bawa alat masak praktis yang dibeli di Daiso. Jadi kami bisa masak nasi dan masak telur di microwave. Apalagi pas pergi musim dingin. Duh, jangan sampai kelaparan deh. Nanti yang ada kita malah masuk angin dan drop. Oh ya, kalau mau belanja lebih baik belanja di supermarket yang besar ya. Soalnya harga di supermarket lebih murah daripada di convenience store atau konbini seperti Family Mart atau Sevel. Beberapa supermarket yang gue tahu adalah Hanamasa, Maruman, dan Aeon. Tips terakhir, tips ke-10, beli oleh-oleh di toko serba 100 yen. Gue selalu beli oleh-oleh di Daiso. Emang sih di Indonesia udah ada Daiso, makanya cari barang yang unik yang nggak ada di Indonesia. Dan kalau bisa cari yang made in Japan. Kita semua tahu made in Japan pasti kualitasnya nomor 1. Gue sih suka ngumpulin mini Lego yang lucu-lucu dan kaos kaki yang imut-imut. Masih banyak kok toko-toko serupa seperti Seria, 3Coins, dan lainnya. Kalian cek aja sendiri nanti. Oke Smart Traveler, segini dulu tips liburan murah ke Jepang dari gue. Semoga tipsnya bermanfaat dan bikin trip kalian lebih aman dan nyaman meskipun dengan budget pas-pasan. Kalau ada yang mau nambahin atau mau nanya, silahkan tulis di kolom komentar atau tulis ke DM Instagram atau Twitter @sekutukelana. Oh iya, jangan lupa subscribe Sekutu Kelana supaya kalian gak ketinggalan tips liburan murah lainnya. Sampai ketemu lagi di Sekutu Kelana, Smart Traveling Sharing.